Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Hari ini adalah minggu pertama di tahun 2025. Yang antusias memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Tuhan baik. Saya juga menyapa jemaat Tuhan yang sudah hadir di online, baik di Zoom, di YouTube maupun di Facebook. Percayalah dimanapun kita berada, kuasa Tuhan tidak terbatas. Kita percaya Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Saat pagi hari ini, sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Saat pagi hari ini Tuhan, begitu besar kasih-Mu kami rasakan Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan boleh kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus di minggu pertama di tahun 2025 ini Tuhan Yesus, kami boleh datang menyembah Tuhan, kami boleh menaikkan syukur, kami sembah, kami hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Tuhan Engkau yang bertata atas pujian penyembahan kami. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah ini Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan yang boleh kami rasakan. Lawatan Tuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa yang baik. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari ambil waktumu sejenak. Naikkan syukurmu bagi Tuhan sebab Dia baik dan teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Banyak yang Kau perbuat
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami mau katakan Tuhan, ku bersyukur Bapa. Thank you Lord. Ku bersyukur Tuhan buat kasih
bersyukur. Engkau melihat setiap hati kami yang bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidup. Menikmati setiap penyembahan kami Tuhan Yesus. Hanya hati kami yang dapat kami berikan Tuhan. Hanya hidup kami yang boleh kami berikan Tuhan Yesus. We thank you, Lord.
boleh bangkit berdiri. Mari kita terus sembah namanya yang besar. Mari terus agungkan namanya. Tinggikanlah namanya. Selama kami hidup, selama kami ada Tuhan, biar kau dapati kami tetap setia memuji-muji namamu yang besar. Semakin hari cinta kami semakin dalam kepadamu Tuhan Yesus. Thank you Lord. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. He has saved me with His power. He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. Bapak ya Bapak, terima kasih ya Bapak. Pada hari ini Tuhan, kami bisa di tempat ini bersatu hati
untuk terus memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Koraka sanda mata karala pasaka. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sehingga hari ini, tara minggu pertama ini Tuhan, kami bisa bersatu hati untuk di tempat ini, untuk datang memuji menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Koralaka sanda mataka. Kami mau berdoa juga Tuhan, buat Singapura ya Tuhan. Tuhan, Singapura ya Tuhan, lawat bangsa ini ya Tuhan, lawat bangsa Singapura ya Tuhan, bangsa yang Kau kasihi ya Tuhan, bangsa yang Kau sayangi ya Tuhan. Ini Singapura ya Tuhan, peluk Singapura ya Tuhan, bangsa Singapura Tuhan, cengkeram bangsa Singapura ya Tuhan, supaya bangsa ini Tuhan mengenal Engkau lebih lagi. Korasanda mata karalapase kiralabo. Bapak, kami berdoa juga pemerintahan yang ada, dari Perdana Menteri sajarannya ke bawah Tuhan. Beri mereka kesatuan hati Tuhan, untuk terus bahasa kami ini mau mengenal Engkau, melakukan segala apa yang dikerjakannya ya Tuhan, untuk terus kembali kepadamu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat rakyat Singapura ya Tuhan, rakyat Singapura ya Tuhan, rakyat Singapura yang adi payah lebar ya Tuhan, payah lebar ya Tuhan. Banyak jiwa yang belum mengenal Engkau, banyak jiwa yang terhilang ya Tuhan. Tolong payah lebar ya Tuhan, banyak jiwa yang mengenal Engkau. Korasanda mata karalapa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan, cuaca yang ada di Singapura kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan, supaya terus Tuhan banget semuanya ya Tuhan akan tidak melebihi titah-titah-Mu. Terima kasih ya Bapak. Korasanda mata karalapaseka. Bapak, kami berdoa juga buat Indonesia ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan, Indonesia yang Kau kasihi. Peluk bangsa kami Indonesia ya Tuhan, tarik bangsa kami Indonesia ya Tuhan, karena bangsa kami adalah bangsa biji mata-Mu, bangsa yang Kau rencanakan ya Tuhan akan terus mengenal Engkau. Peluk bangsa kami Tuhan, ampuni bangsa kami bila bangsa kami kadang Tuhan membelakangi Engkau ya Tuhan, membelakangi Engkau, ampuni. Korasanda mata karalapa sakaralapa. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan, 7 roh Allah-Mu kami aktifkan Tuhan, untuk terus memenuhi bangsa kami, penuh dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau, bahwa Engkau lah Tuhan dan Juru Selamat. Bangsa kami Tuhan menjadi bangsa taman penyembahan-Mu. Koraka sandana mata karalapasika. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, tutup bungkus ya Tuhan, tudungi ya Tuhan, 7 meterai roh Allah-Mu Tuhan, mengunci setiap roh-roh kegelapan yang bukan daripada Engkau. Tiralama sanda mataka. Kami berdoa juga ya Tuhan, generasi-generasi muda ya Tuhan yang ada di bangsa kami, generasi Tuhan, terus Tuhan bawa mereka Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, penuhi roh api-Mu Tuhan, Tuhan, untuk terus Tuhan kembali kepadamu ya Tuhan. Koraka sanda mata karalapase kiralabo. Bapak, kami berdoa juga Tuhan, 38 provinsi, celawat Tuhan, lawat 38 provinsi dengan penuh Jehovah Shalom-Mu Tuhan, penuhi dengan Jehovah Shalom-Mu Tuhan, supaya bangsa kami ini Tuhan banyak jiwa dimenangkan dari segala sel-sel yang ada di Indonesia. Korasanda mata karalapa. Berkati Tuhan darat, udara, dan laut, sandang pangan dan papan di bangsa kami. Kau berkati Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Yesaya 60 tergenapi, Yesaya 60 tergenapi. Konasandama. Kami berdoa juga Tuhan, pemerintahan yang ada, Pak Prabowo dan wakilnya Tuhan, beri mereka kesatuan hati Tuhan, untuk terus memimpin bangsa kami. Segala apapun program yang akan dilakukan, yang belum jalan dan direncanakan, dan yang masih setengah Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau akan terus Tuhan menjadi sampai tujuannya dengan selamat, dan akan terus rencana apapun, program apapun itu Tuhan akan selesai tepat waktu. Korala sanda mataka. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga ya Tuhan, TNI Polri ya Tuhan yang akan menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, kirimkan malaikat-malaikatmu untuk membantu TNI Polri Tuhan,
untuk mengamankan bangsa kami ya Tuhan. Tudungi bangsa kami ya Tuhan dengan 7 roh Allah-Mu. Korasanda mata karalapa. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan, pejabat-pejabat yang ada kabinet Prabowo dan Pak Gibran Tuhan, supaya mereka Tuhan penuh kesatuan hati. Bila ada pikiran-pikiran intimidasi apapun untuk korupsi Tuhan, kami kebaskan, kami sapu bersih dalam nama Yesus. Korasanda mata karalapa. Kami berdoa juga ya Tuhan, Sikinaralama sanda mata karalapa, sokorolapa sakanaralapa. Tuhan, Pastor Thomas Chandra Gembala sidang kami, Tuhan beri mereka hamba-Mu ini Tuhan, roh excellent-Mu mengalir, urapi hamba-Mu ini Tuhan, kesehatan yang sempurna, kekuatan ya Tuhan, di mana hamba-Mu kaki melangkah Tuhan, untuk terus berlari Tuhan, menjawab jiwa-jiwa dimenangkannya Tuhan. Korasanda mataka, kami berdoa juga ya Tuhan, APLC pusat Tuhan, staf gembala semuanya ya Tuhan. Tuhan beri berkati mereka, sekeluarga semuanya berkati ya Tuhan. Beri mereka roh kesatuan hati, kerendahan hati, untuk terus membimbing mendidik kami, supaya kami Tuhan berlari bersama Tuhan, untuk terus terobosan demi terobosan terjadi. Terus urapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk dengan penuh kesatuan hati, untuk terus membawa jiwa-jiwa, membimbing kami, mendidik kami untuk membawa berlari, membawa sampai kemuliaan-Mu terjadi. Korasanda mata karalaba. Kami berdoa juga ya Tuhan, Ibu Eliana ya Tuhan, yang akan memberi firman-Mu hari ini. Beri hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu sekeluarga ya Tuhan, untuk terus berjalan menjadi berkat banyak jiwa dimenangkan di mana hamba-Mu ini berada. Korakasanda mataka. Kami berdoa juga Tuhan, WLT Musik, urapi WLT Musik Tuhan, urapi Tuhan hamba-hamba-Mu ini dengan penuh kerendahan hati Tuhan, memuji menyembah-Mu dengan ukupan-ukupan yang baru setiap waktu. Korasanda mataka. Kami berdoa juga ya Tuhan, tim Sikiralapa sanda mataka, multimedia dan pengerja ya Tuhan, beri kami semua Tuhan kerendahan hati untuk melayani-Mu dengan benar, dengan motivasi yang benar, supaya kami tidak melenceng dari destiny-Mu. Kirala sanda mataka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Take over semuanya ya Tuhan, ambil semuanya ya Tuhan. Kami berdoa juga Pak Sugi ya Tuhan yang akan mentranslate, beri hamba-Mu urapan lebih lagi ya Tuhan, untuk terus menjadi berkat di mana hamba-Mu Kau utus. Kami berdoa juga Pak Agus sekeluarga ya Tuhan, berkati Pak Agus sekeluarga ya Tuhan, kekuatan roh hebat yang dari Kau-Mu, kesehatan yang daripadamu lebih lagi ya Tuhan. Korasanda mata karalapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus Tuhan membawa kami di tempat ini, untuk terus Tuhan lebih lagi Tuhan mengenal Engkau. Korambalalapa sakananaralapa. Berkati kami semua yang ada di online dan outside Tuhan. Tutup bungkus, tudungi kami semuanya dengan kuat kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus Hamasiah, haleluya, amin. Haleluya, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Boleh tos kanan kirinya katakan, sukacita surga turun atasmu hari ini. Bagaikan Raja Wali kita akan terbang tinggi bersama Tuhan, amin. Ku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi.
setiap kita, amin. Sebab di dalam kuasa namanya ada kuasa yang besar, amin. Di dalam namanya ada pengharapan, kekuatan yang baru, amin. Mari kita imani, kita angkat pujian ini sekali lagi. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Mari terus bersukacita di hadapan Tuhan.
semuanya bersuka cita, amin. Haleluya, saya undang semuanya boleh duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sambil kita akan mempersiapkan persembahan kita yang pertama. Thank you Jesus. Begitu kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu Bapa di sepanjang hidup kami. Biar kami terus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Arti kehadiran-Mu sungguh sangat berarti bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab rencana-Mu baik dalam hidup kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
Tuhan. Sungguh kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Dan kami percaya sepanjang tahun ini penyertaan Allah sempurna bagi setiap kami. Di setiap musim Tuhan, apapun keadaannya, kami percaya Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami haus akan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu untuk setiap kami dapat mengerti rencana-Mu. Untuk kami berjalan dengan kuat, berjalan dengan pengharapan bersama dengan Tuhan di tahun 2025 ini Tuhan. Kami siap urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Happy New Year. Yes. Puji Tuhan. Praise God. Ini minggu pertama So this is the first week tahun 2025. of 2025. Masih ada sekitar 51 minggu We still have 51 weeks di tahun ini. in this year. Saya berharap kita nggak boleh alpa sepanjang tahun. Amin. It is my wish that we shall not have any absence the whole year. Puji Tuhan, hari ini So today, saya ditaruh Tuhan untuk menyampaikan di setiap musim hidupku. the Lord put this theme in my heart in every season of my life. Dan ini tidak gampang, saudara. And this is not easy. Saya alami dulu I experienced it first. dan saya baru bisa berbicara buat saudara. After that, I can share it with you. Terima kasih saya bisa bersama Pastor Suki. Praise the Lord, I can be with Pastor Suki. Baru pertama. First time. Ya. Nah, kita melewati setiap musim, amin. We are passing every season, amen. Tahun 2024, apakah hanya musim senang saja? So in 2024, was it only the happy, joyful season? Siapa yang berbahagia setiap bulan, angkat tangan. Yeah, who was happy every month in 2024? Yeah, no struggle. Gak pernah nangis, Yeah, never cry. gak pernah kecewa, You're never disappointed. gak pernah sedih. Never sad. 2024. Ada yang bilang sedih. Haleluya. Artinya apa saudara? What does it mean? Setiap musim, Every season, baik senang, either it's joyful, susah, yeah, hard, sedih, sad, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. the Lord never leave us. Makanya poin pentingnya ini firman Tuhan hari ini. So this is the important point for today's sermon. Di setiap musim hidupku. In every season of my life, our topic. Saya terinspirasi dari lagu bersamamu Bapa. So I was inspired by this song, Together with You, Father. Ya, Engkau ada di setiap musim hidupku. Yeah, you are there in every season of my life. Nah, musim yang baru So a new season, akan kita lewati di setiap musim. we will experience it. Kenapa? Karena setiap musim Because every season itu pasti akan ada. always come. Kita nggak bisa menolaknya. We cannot reject it. Kita belajar dari Pengkhotbah 3 We learn from Ecclesiastes 3, ayat 1 sampai 14. verse 1 until 14. Saya baca di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, 2, 4 dan 14. So I'm going to read from verse 1 to 4. Ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. To everything there is a season and a time for every purpose under heaven. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam.
a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Verse 4, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Verse 14, I know that everything God does endures forever. Nothing can be added to it or taken from it. God does it so that they should fear Him. Dahsyat. Amazing. Segala sesuatu So everything yang Tuhan buat that He did tak dapat ditambah, tak dapat dikurangi. cannot be added and cannot be taken from it. Supaya apa? So that what? Manusia takut akan Tuhan. So that man should fear Him. Nah, musim-musim kehidupan manusia apa saja So what are the seasons of humans' lives? yang dirancang Tuhan supaya kita hidup takut akan Tuhan? What kind of seasons are planned by Him so that we fear Him? Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah kita hidup takut akan Tuhan. So the purpose of the creation of man is that so that we can learn to fear Him. Sehingga ada segala waktu yang Tuhan buat. So God create all this timing. Tapi pada kenyataannya But in reality, banyak manusia yang tidak takut Tuhan, benar? many men does not fear Him. Saya akan sampaikan 2 musim kehidupan manusia. So there are 2 seasons of people's lives. Yang pertama, The first one, musim tak terduga. the unexpected seasons. Tahun 2024 siapa yang mengalami musim tak terduga? Who experienced unexpected seasons in 2024? Yang mengejutkan, Yeah, something surprising. yang gak disangka, Yeah, never expected. mengagetkan gitu. Yeah, it's shocking. Kita baca dulu Amsal 16 ayat 9. Let's read first in Proverbs 16:9. Tertutup ya. Nah. Oke. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. A man's heart plans his course, but the Lord determines his steps. Kita punya rencana. So we have our plans. Kita punya apa yang kita pikirkan. We have what is in our mind. Tapi sering gak ngalami. Kok beda ya? But have you experienced it a lot? Yeah, that when it turns out to be so different. Kadang-kadang Sometimes apa yang gak pernah kita pikirkan things that we never think about, bahkan disediakan Tuhan. it's provided, given by the Lord. Itu musim tak terduga. Those are unexpected seasons. Sebuah kejutan bisa terjadi, saudara. A surprise could happen. Musim tak terduga itu bisa datang secara tiba-tiba. So unexpected seasons come without things that we plan to expect. Dan memaksa kita mengubah rencana. And it push us to change our plans. Membelokkan arah. Yeah, it changes our course. Barusan kemarin, Just yesterday, musim tak terduga. unexpected seasons. Saya sudah pesan taksi. I already ordered the taxi 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya. 1-2 days before Sudah oke nih. and already okayed by the guy. Taksinya bilang berangkat pesawatnya jam berapa, jam sekian. So the taxi guy asked, yeah, what time does the flight? And then I said, oh, at this time. Berarti jam 7 pagi dong Bu kita berangkat katanya. So he said, okay, so we must start at 7 in the morning. Waduh kok pagi banget, jam 8 lah. Saya bilang kan. So I say, oh, so early, maybe at 8. Oke lah Bu, semoga nggak macet dia bilang. Okay, he said, yeah, hopefully no traffic jam. Pagi-pagi jam 7 saya chat lagi. So early in the morning, 7, I texted him. Oke fix kan jam 8? Fixed right at 8 a.m. Ao Bu, Yeah, and then the answer, oh, yeah.
Au itu iya Bu gitu. Out mean yes, ya, Oh, Dayak. aman kan? Aman sudah kan? Secured. Udah siap-siap jam 8 WA And then muncul. I got ready, and then at 8 another text come. Ibu, saya masih ngantuk, nggak bisa bawa ibu. So he said, "Bu, I'm still sleepy, so I'm afraid to take the car to bring you. Saya kasih teman saya yang lain. So I will send you my other driver friend." Oke, teman yang lain saya hubungi. So the other driver, I contacted him, Saya berangkat jam 10 katanya. and he said, "Okay, I'll start at 10." Jam 9 nggak bisa. And then at 9, text again, "Oh, cancelled." Oke, jam 10. Okay, Kan? 10. Yeah. Dia bilang begini lagi, udah oke nih jam 10. So I finally said, "Okay, 10 o'clock." Bu, saya jam 11, kayaknya ibu cari taksi lain aja deh. And then he sent another text here before it, and he said, "I'll be going at 11. You should find another taxi." Tuhan Yesus, saya bilang saya ngejar waktu. Yeah, well, Jesus, I'm Tuhan chasing the time. Yeah. Terus akhirnya terlempar taksi yang satu, So- terlempar taksi yang lain. So I bounced from one taxi to another taxi. Benar-benar tak terduga. Yeah, totally unexpected. Siapa yang setuju di sini? Musim tak terduga itu hanya yang gak enak. Who agrees with that? Unexpected seasons, only the uncomfortable ones. Yang enak juga ada, bener ya? Jadi bukan hanya gak enak. The comfortable, unexpected season also exist. Saat COVID sekitar tahun 2021, In COVID time around 2021, suami saya, Pastor Joseph, my husband, Pastor Joseph, tiba-tiba bilang gini, Mah, dada saya kok sering sakit ya? suddenly he said, "Why I often feel pain in my chest?" Saat itu di puskesmas ada dokter yang bertugas di puskesmas bergereja di kami. So at the time in the public clinic near our place, one of the doctor there is actually the church member also in our place. Lalu kami ngobrol. So we had a chat. Dokter bilang, oke nanti malam puasa ya Pak, besok periksa. So the doctor said, "Tonight you fast, and then tomorrow we'll have a check." Belum besok, Before the next day, jam 2 pagi saya dibangunin. Mama, 2 a.m. in the morning, I was woken up. "Ma, sakit sekali jantung saya. so painful in this heart. Sudah tidak kuat katanya. I cannot take it anymore." Ya sudah kita ke puskesmas. So I said, "Okay, we go to the health clinic now." Mau ke puskesmas begini buka pintu. So we open the door. Di depan gereja, depan room pastori, jalanan hancur. So in front of our church, our dwelling, all the road is totally broken down. Lagi hancur, lagi memang bagi saya nggak bisa bawa motor gonceng suami gitu. So because the road was in a bad condition, I could not use the motorbike to bring my husband. Dalam keadaan darurat saya bilang begini, saya nggak bisa bawa kamu, kita telepon jemaat, pada tidur semua nggak ngangkat. So emergency time, I said to my husband, "I cannot bring you with motorbike." We call church member, but none of them answer the call. Still sleeping time. Kamu bisa bawa motor? Yeah. Saya nggak bisa. "Can you bring the motorbike and ride the bike?" And then I said, "I can." Aku masih kuat, dia bilang. And then he say, "I'm still strong." Bawa. Untung puskesmas cuma dikit jaraknya kan. So luckily the health clinic is not far. Sampai tidak baik-baik saja. So we arrive in not a good condition. Tipe Pastor Joseph nggak pernah ngeluh. So Pastor Joseph's type, he's not the one that likes to complain. Jadi ketika ditanya dokter, apa yang rasa sakit? Enggak, cuma di sini. Enggak, bingung jadinya. So when the doctor asks, "Where is the pain at?" No, just a bit here, yeah. Bingung kan? Terus akhirnya dokter ambil keputusan. So the doctor said, Kita rujuk. Pagi-pagi itu juga dibawa pakai ambulan ke Bengkayang. "Okay, I will refer you to a hospital in Bengkayang City early in the morning." Puji Tuhan, keputusan dokter benar. So praise the Lord, the doctor made the right call. Ketika diperiksa, When he was checked, sudah penyumbatan jantung kesekian kalinya. so actually there's a blockage in the heart for the nth time. Saya bilang, ke satu keduanya
Kok nggak pernah ngeluh gitu kan? So I said the first time, the second time, why you never complain? Ini udah kesekian kali. This is the nth time. Tapi untung nggak terlambat Yeah, diperiksa. so luckily it was not too late. Bayangkan saudara, Imagine, waktu COVID, COVID time, jauh dari saudara, far from families. saya harus menghadapi suami yang penyumbatan jantung. I had a husband that had heart blockage. Udah nggak bisa apa-apa. Nothing can be done. Musim tak terduga. Unexpected season. Hanya bisa Tuhan. Kami berserah sama Tuhan. You can only say, Lord, we surrender. Seorang istri lihat suaminya punya pikiran macam-macam, ya kan, bener nggak? Yeah, when a wife look at the husband, many things come in the mind, right? Dalam keadaan sakit saya lihat saat itu dini hari atau ke subuh gitu. So during those time of illness, yeah, I look in the morning, early in the morning. Sakit sekali katanya di bagian sini. He said it's so painful in the chest. Pastor Joseph dia di atas tempat tidur dia berlutut. So on the bed, Pastor Joseph knelt Lalu dia sembah Tuhan. and he worshiped God. Itu di sebelah ada orang tapi kita tahulah nyembah pelan-pelan gitu. So we have neighbors around, so we don't worship loudly. Nyembah. We worship and worship. Saya tahu waktu dia nyembah, Tuhan bekerja. I know when he worship, God works. Dan kemudian rasa sakitnya mulai hilang. And the pain started to leave. Mulai terus pengobatan, And also the medication, kontrol, controlled with doctor. mengambil tindakan iman sembuh. He also take act of faith. Dan sembuh sampai sekarang. And he's healed until today. Musim tak terduga, Unexpected kita season. bisa lewati. We could pass that. Saat itu rasanya sebagai istri sangat berat. At that time as a wife, it felt so hard. Melepas suami yang pelayanan di pedalaman. Letting go a husband that goes to have ministries in remote areas. Saya nggak setiap saat nemani beliau. So I do not always accompany him. Tapi dokter bilang jangan terlalu capek, jangan terlalu sedih, jangan terlalu senang. The doctor said, don't be too tired, don't be too happy, don't be too sad. Kalau ada saya oke lah. Yeah, if I'm with him, it's okay. Ini nanti lewat hutan, But he'll be passing the jungle, nggak ada orang. yeah, with no one there. Lalu kalau ada apa-apa gimana? If something happened, then what can be done? Satu kali dia pernah pulang begini. So once he came home like this, Ma, di hutan tadi motor mogok. well, in the forest in the middle, yeah, the motorbike just suddenly went off. Saya dorong motor. So I pushed the motorbike. Saya ingat teman-teman saya pelayanan. I remember all my friends in ministries. Mereka yang di kota bahagia punya mobil sukses. Those having ministry in the city, they are successful, they have cars. Lalu saya duduk. And then I sit down. Saya bilang, Tuhan, I said, Lord, kenapa saya di sini? what am I doing here? Tapi Tuhan bilang, ini tempatmu. But the Lord say, Dan dia jadi kuat. Tuhan bilang apa? Ini tempatmu. Oh, okay. The Lord say, this is your place. After that, he regained strength Dan dia kuat. and he's strong. Bisa pulang. And then he managed to come home. Kalau enggak gimana kan? Otherwise, what will happen? Nah ini musim tak terduga. So this is unexpected season. Tapi kami belajar melewati saudara. But we learn to go through it. Dan tak terduga itu yang luar biasa. So there's something amazing there. September kemarin. Last September, Donatur yang tak kami kenal. somebody that we do not know, Bawa suami saya ke Yerusalem. so a sponsor we didn't know, took our husband to Jerusalem, Ke Israel. to Israel. Kita bilang gak mungkin kami hamba Tuhan desa. Mana bisa ke sana sendiri. We say we are pastors in villages. How could we go to such a faraway country? Tapi inilah musim yang Tuhan kasih. But these are seasons given by the Lord. Musim tak terduga. Unexpected season. Saya mau bilang di sini. So I want to say here, Tahun 2025. 2025, Musim tak terduga juga Tuhan siapkan buat kita. unexpected seasons also already prepared by the Lord. Tergantung hatimu dan hatiku. So now depends on your heart and mind. Bagaimana kita siap menerimanya. How ready are we to receive it? Amin saudara. Amen. Kita siap. We are ready. Kita nggak kaget tiba-tiba Tuhan ubah semuanya. So we won't be shocked when God suddenly change everything. Ini musim tak terduga. Unexpected season. Nah yang kedua adalah And then the second,
musim yang harus terjadi. Musim Season. yang pasti terjadi. The second season is the season of certainties. Pengkhotbah 3 ayat 2 sampai 8. Kalau saudara perhatikan di situ, Season that certainly will happen. Ecclesiastes 3. selalu ada tulisan ada waktu If you see in Ecclesiastes 3, dalam ayat 2 sampai 8. if you see in those verses in chapter 3 of Ecclesiastes 3, it is written there always a time, and a time. Ada waktu untuk lahir, A time to be born, ada waktu untuk a meninggal, time to die, ya sakit, sembuh, to get ill, to get healed, sedih, to be sad, tertawa. to laugh. Semuanya pasti terjadi di tahun 2025. All this will happen in 2025. Kita alami. We experience. Kita melihat ada kematian, mungkin orang yang kita kenal. We see death, maybe of people that we know. Ada bencana yang tak bisa terelak, Disaster that cannot be avoided. ya. Perang, War waktu damai, and also peace. itu pasti terjadi. It certainly will happen. Tetapi di setiap musim hidup kita, saudara, But in each seasons of our lives, libatkan Tuhan, amin. involve the Lord. Amen. Libatkan Tuhan. Involve the Lord. Dalam musim sedih, susah sekalipun, In sad season, hard seasons, saudara harus tetap bertahan. you need to hang on. Apapun musimnya di dalam ayat yang ke-14 tadi, Whatever the seasons in verse 14 says, kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan yang mau katakan amin. we need to have this fear of the Lord. If you're willing, say amen. Jadi waktu engkau takut akan Tuhan, When you have this fear of the Lord, ketika engkau diizinkan mengalami susah, when God allows hardship to happen, engkau gak akan marah sama Tuhan. you will not be angry to God. Kita gak akan kecewa sama Tuhan. We won't be disappointed with God Karena hidup kita adalah miliknya. because our life belongs to Dia Him. yang kendalikan. He's in control. Nah, apa kunci menghadapi musim kehidupan? So what's the key in facing the seasons of life? Yang pertama, The first one, percaya Tuhan selalu ada. Sama-sama katakan, percaya Tuhan selalu ada. Kita the baca first sama. one, trust that the Lord is there. Let's read Coba Isaiah. buka Yesaya 46 ayat 4. Isaiah 46 verse 4. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Even to your old age, I will be the same, and I will bear you up when you turn gray. I have made you, and I will carry you. I will sustain you and deliver you. Sampai masa tua dikatakan Tuhan selalu ada. Until old age, the Lord is there. Sampai masa putih rambut, nih udah putih nih. Gray hair like this. Haleluya. Tuhan gendong kita. The Lord is holding us, bearing us. Mau memikul dan menyelamatkan. He said He will carry and sustain and deliver us. Ada satu ilustrasi cerita, So there's illustration. Tuhan berjalan dengan seseorang di tepi pantai. The Lord's walking with somebody on the beach. Waktu berjalan sekian jauh, Walking for a certain distance. tadinya jejak 2 pasang kaki di pantai, So first there were 2 pair of steps. tinggal 1 pasang. But after some time only 1 pair of steps on the sand. Lalu manusia protes sama Tuhan. And then this child of God protested the Lord. Tuhan, Lord, kenapa kau tinggalkan saya berjalan sendiri? why did you leave me? I walk alone. Tapi Tuhan bilang apa? But the Lord says, Itu bukan jejak kakimu. the steps are not yours. Anakku, itu jejak kakiku. Those footsteps are mine. Aku menggendongmu. It's me holding you up, carrying Tuhan you. gak pernah tinggalkan kita sendiri di tahun ini, amin. So He never leaves us in this Dia new yang year. memikul, He will bear. dia yang gendong. He will carry it. Percaya Tuhan ada, amin. Trust that the Lord is there. Apapun musimnya, Whatever the season, kita harus tahu we need to know Tuhan ada. that He is there. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal. And then second point,
we need to give thanks in all things. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Thessalonians 5 verse 18. Give thanks in every circumstance, for this is God's will for you in Christ Jesus. Mengucap syukur dikatakan segala hal atau satu hal saja, saudara. So it is said give thanks in one or two circumstance. Artinya dalam keadaan sedih, So every circumstance means, does it sad circumstance included? tetap mengucap syukur. Still give thanks. Susah, tetap mengucap syukur. In hardship also give thanks. Ya, apapun musimnya, Yes. kita harus mengucap syukur. In every circumstance must give thanks. Karena Tuhan yang pingin ini. Because this is His will. Saya nggak main-main nyampaikan ayat ini, saudara. When I'm sharing this verse, I'm serious. Kemarin itu, Yesterday, waktu panik cari taksi, when I was in panic searching for taxi, Tuhan ingatkan ayat ini. the Lord reminded me of this verse. Kamu bilang mengucap syukur dalam segala hal. You say give thanks in every circumstance. Dalam keadaan sulit tetap mengucap syukur. So in hardship, always give thanks. Saya bilang, Tuhan, I said, Lord, saya mengucap syukur. I give thanks. Akhirnya kami pergi cari taksi diantar sama Pastor Joseph. So we're looking for a taxi. Taksi, tolong ya. Yang satu cancel lagi, dia baru bangun. Oke Bu, oke. So we were looking for a taxi. We need to find one. And then he just got away. He said, okay. Saya tunggu mana ya. Ternyata jemputin orang. So I waited and waited. Where's the taxi? Apparently it was fetching up people. Baru ya saya yang terakhir. So I was the last one. Saya udah lobby lagi, cepet dong saya ngejar ke bandara. So I was lobbying him, please be fast. I need to catch a flight. Oh nggak bisa Bu, cancel aja lah, takut ibu terlambat. Oh, we can't. Yeah, just cancel. We are afraid cannot send you on time. Tolonglah, hanya tinggal satu kamu nih saya bilang. I said, please help me. You are the only driver left. Akhirnya dia datang. So finally he came. Saya udahlah Tuhan, apa yang terjadi ini? So I said, Lord, what's happening? Pastor Thomas udah bolak-balik WA. Pastor Thomas also texted me back and forth. Naik motor sudah diantar Vigo. Yeah, use motorbike. Yeah, ask Vigo to ride. Vigo To mandi. give a ride. Mama bongkar koper. So Vigo, okay, you take a bath. Me, I'm going to with the luggage. Yeah? Bayangkan koper gereja kan saya bawa, udah dibongkar nggak jadi bawa. Open the luggage. Bawa tas. Yeah, wanna change the luggage. Yeah? Tiba-tiba kasih karunia Tuhan. Suddenly God's grace. Bunyi telepon, tedet, angkat. There's Bu, phone call. ibu jadi mau berangkat? Iyalah, tolonglah. Datang dia, cus. Bu, are you going? Yes. And then he arrived. Bawa nih kopernya. So I brought the Sekali luggage. lihat mobilnya, When I see the car, di atas mobil sudah penuh barang. on top of the car, Koperku besar. filled with luggages, and I had Di big dalam luggage. mobil sudah penuh orang. Inside the car, full with people. Duduk di mana saya bilang. Where should I sit? Di tengah saja Bu, tak apa di tengah. Yeah, sit in the middle, Ibu. It's okay. Saya orang ke-8. So I'm the 8th passenger. Mobil apa itu? Kaila apa itu? The 8th person in the Sama car. supir 9. So, the 8 Saudara passengers. bisa bayangkan? Plus driver, 9 people Untuk inside. yang 2, bayi sama anak balita. Luckily, there's one baby and one toddler there. Koper ditaruh di atas, sudah aman kan? So tutup the luggage terpal. put above the car on the rooftop. Naiklah mobil nih kan. And then we are in the car. Ternyata di depan mabok, Apparently, the one in front of me got di belakang car mabok. sick. And then behind me also got car sick. Mobil dibuka, And when the car's open, angin kencang melanda. open the window and then strong wind come in. Tuhan udah dapat mobil. Lord, I already got a car. Saya harus mengucap syukur I must give thanks. di dalam mobil ini. In this car. Pakai topi, So I wear a tutup hat biar nggak kena angin. so, to avoid the strong wind. Mulai paduan suara muntah. And then start, the choir of car sickness. Oh ya, mengucap syukur dalam segala Oh hal. yeah, and then I start to give thanks. Hujan, And then rain. itu kaca dinaikkan. And then Asik, pakai AC kan? The window goes up again, and then AC turn on. Saya udah paling tepi karena sempit kan, paling tepi saya. Yeah, so I sit there. Bocor, kacanya masuk air. Aduh,
So I Badanku basah bocor. and then I was sitting next to the window, yeah, and suddenly it rained, and then there's a leak, yeah, and then I become wet apart. Udah gitu, karena bawa bayi, bawa anak, jadi agak lama gitu kan. And Ini then- udah ngejar waktu, takut terlambat. And then because there's a baby and toddler, so cannot go too fast. Yeah? Macet lagi. And then traffic jam. Udah mulai panik. I start to panic. Tiba-tiba itu mobil Suddenly that car yang tadinya dangdutan terus, that usually move like this dangdut music, ganti lagu saudara. change the song. Ganti lagu. Change the song. Lagunya kayak gini. Buat saya bertobat dan saya ngalami bersama dengan Tuhan di sana. So it makes me repent and be with the Lord. Yeah? First, play the song dangdut. Now the song changed to this song. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Stop dulu. Lalu saya bilang, Tuhan, And then I say, Lord, Kau ingin aku dekat sama Engkau di tengah situasi ini Tuhan. you want me to be close to you in this situation. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Aku percaya Tuhan. I trust, Lord. Lalu saya WA lah Pak Suki. And then I Pak. texted Pak Suki. Saya berdoa semoga delay Pak. I pray that the flight be delayed. Lalu saya ingat kalian, saya hubungi kalian. Terus saya berserah Pak. Ada kan kata-kata Yeah, gitu yeah, kan? yeah. And then I Terserah texted, Tuhan yeah. lah saya bilang. I surrender this to the Lord. Lalu lagu ini. And then this song Jangan comes. pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Habis itu After that, rasanya damai sejahtera. it felt so peaceful. Udah gak takut lagi, No more fear. gak panik lagi. No more panic. Walaupun lihat di depan rasanya gak mungkin. Even though when I look forward, it looks impossible. Udah beberapa alternatif. Udah ada PowerPoint biar aja Pak Suki yang khotbah kalau saya nggak sampai. Gitu kan. Yeah, there are several alternatives. Yeah, the PowerPoint is ready. Maybe just Pastor Suki preach. Kalau sampai detik-detik terakhir nggak bisa bawa koper besar saya tinggal di taksi. Yeah, if in the last seconds I cannot manage the luggage, cannot bring the luggage, then I will just use the small luggage. Yeah, the big luggage left it. Leave Saya it. akan lari I sekencang-kencangnya. will run as fast as possible. Tapi di detik pengharapan But during those seconds, penumpangnya rumahnya jauh dan harus antar dia dulu. there's a passenger that the house is quite far away. I must take this passenger first. God, saya bilang. Kalau ada ojek saya tetap naik ojek saja nih. Tapi bawa koper besar gimana? Saya bilang. So I said, Lord, if there is this Gojek, I will use Gojek, yeah, motorbike, yeah. But I have big luggage. Mau balik, If I want to return, tanah di depan rumahnya tanah gambut. so the land to that area, the road is actually pit land road. Mobilnya blesek. So the car's Nggak bisa wheels got stuck in the pit land. Waktu terbuang kan? So time was wasted Ngumpulin orang buat itu mobil lagi kan? because need to gather Perbaiki people mobil lagi. to save the car. Oh Tuhan Yesus. Tapi tetap ada damai sejahtera. But still Lalu there's lagu ini. peace. Still there's peace. And then this song. Lanjut lagi, ku tak akan menyerah. He played the next song. Itu di taksi. In the taxi, I played this song. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Gak menyerah guys. Never give up, guys. Pokoknya lewat. Go through it. Saya bilang supirnya, kamu mantap Hengki, cabut yang kencang. I said, driver, Henki, you're amazing. Go, yeah, full speed. Wah, dia ngebutkan. So he hit the gas. Walaupun saya percaya saya nggak mungkin naik ini kan, Even- kalau nggak mujizat delay. Because even though I know, I won't make it on time unless there's a miracle. Yeah, the flight delayed. Pak Suki langsung kirim foto. And then texted it. Pak Suki sent a picture. Delay Bu. Delay, delay Tepuk man. tangan, haleluya. Big hands to him. Saya bilang puji Tuhan. Memang saya doanya gini, Tuhan I praise the Lord. Yeah, so I pray like this, Lord, tolong buat delay lah Tuhan. make the flight delayed, Lord. Tuhan dengar. And so the Haleluya. Lord heard. Hallelujah. Artinya apa? Mengucap syukur dalam segala hal. What does it mean? It means we need to give thanks in all circumstances. Waktu kita bisa mengucap syukur, So when we are able to give thanks, maka kejutan-kejutan dari Tuhan akan terjadi, saudara. then surprises from the Lord will happen. Apa yang gak kita pikirkan bahkan. Things that never come to our mind even. Dalam keadaan sedih, In sadness, susah, in hardship, senang, in joy, sulit, in difficulties. tetap mengucap syukur. Keep giving thanks. Maka kita akan mengalami damai sejahtera, amin. Then we'll experience peace. Dan Amen. menerima pertolongan Tuhan. Yang mau sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan. And we'll receive the Haleluya. help from the Lord. Amen. Pak Thomas kan WA terus loh. Pastor Thomas keep texting. Serangannya kok luar biasa ya kata dia. Wow, why so many attacks? Saya bilang ini memang Tuhan kali ini. Saya mau khotbah, saya diajar dulu sama Tuhan. Yeah, so before I'm preaching this time, the Lord really teach me. Supaya benar-benar ngalami saudara. So that I really experience it first. Dan biarlah saya mengimpartasikan buat kalian. So that now today I can impart this to you. Kita nggak tahu apa yang terjadi. We don't know what will happen. Negara kita awal sudah musim tak terduga. Our country now is experiencing unexpected seasons. Isu PPN naik berapa? The 12%. yeah, the tax issue raising to 12%. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi untuk ekonomi di Indonesia. So we don't know what will happen in Indonesia's economy. Tapi yang Tuhan mau kita mengucap syukur. But His will is for us to give thanks. Amin. Amen. Yang ketiga, The third one. percaya Tuhan punya tujuan untuk setiap musim. Amin. Trust that the Lord has purpose for every season. Amen. Di setiap musim Tuhan punya tujuan. Coba boleh ditampilkan. So in all seasons God has a purpose. Can we show it? Roma Show the verse. 8 ayat 28. Saya sudah di PPT-nya sudah ada. Romans 8:28. It's in the slide. In the slide. Romans 8:28. Di PPT aja, Just show the slide. slide saya. Mm-mm. Ya. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. And we know that God works all things together for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. Tadi dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. So previous verse say, give thanks in all circumstances. Nah, di sini dibilang Allah turut bekerja dalam And in this verse it says, we know that God works in apa saudara? Yes, segala in sesuatu. all things. Jadi bukan satu hal, So not just one thing, bukan satu musim, not just one season, tapi setiap musim but all season di hidup kita. in our lives. Musim apapun itu. Whatever season it is. Kalau di bagian barat ada 4 musim, So if in the Western Hemisphere they have 4 musim seasons, dingin, ya, musim apa lagi? they have Gugur, winter, salju. autumn. Itu kan masing-masing ada enak dan gak enaknya kan? Each of the season has the plus and minus, right? Tapi Tuhan bilang dalam segala sesuatu, But the Lord says in all things, Allah turut He works. bekerja.
God works. Cuman di sini garis bawahi, di bawahnya ada syaratnya. But we need to underline the condition. Apa syaratnya saudara di bawah? What's the condition for this working of God? Mereka yang mengasihi Dia. It is for those who love Him. Waktu kita mengasihi Tuhan, So when we love Him, perdalam kasihmu dengan Tuhan. so deepen your love to Him. Di tahun 2025 ini. In Amin. 2025, amen. Hiduplah sesuai dengan rencananya. Live according to His plan, Bukan rencana kita sendiri. not our own plan. Makanya kan ada lagunya. Hence, there's a song. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Bukan suka-suka kita, benar nggak? According to your will or not my will, right? Kenapa? Di dalam Yesaya 55 dicatat aja, baca di rumah ayat 8. In Isaiah. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita, amin. In Isaiah 55 says that His plan is not our plan. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan mendatangkan apa? Rancangan damai sejahtera. In Jeremiah 29:11, His plan is for peace, Bukan rancangan kecelakaan. not plan of destruction. Yuk bilang kanan kirinya, percaya Tuhan punya tujuan untuk setiap musim. So let's tell our neighbors, believe that the Lord has planned for every season. Yang di rumah bilang, percaya Tuhan punya tujuan setiap musim. Also, everybody at home says, that I believe that God has purpose for every season. Nah, kesimpulannya ini yang harus terjadi untuk saya dan saudara. Conclusion, this must happen in your life and mine. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Psalms 1 Bisa verse 3. PowerPoint berikutnya. Let's show the next slide, please. Yuk kita baca sama-sama. Let's read this 2, together. 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. He is like a tree planted by streams of water, yielding its fruit in season, whose leaf does not wither and who prospers in all he does. Yes. Pengkhotbah 3 ayat 14 dikatakan kan supaya kita takut akan Tuhan. Ecclesiastes says that we need to have this fear of the Lord. Lalu di Roma 8 tadi dibilang bagi kita yang mengasihi Dia. And then Romans 8 says that this is for those that love him. Nah, waktu kita hidup benar di dalam Tuhan, So when we live in the righteousness in him, waktu kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, when we live wholeheartedly for him, maka tema IFLC tahun ini akan terjadi dalam hidup kita. then IFLC's theme this year will happen, will manifest. Apa? What is it? Hidup yang berdampak kan? Berdampak kalau nggak salah kan? Berdampak. Impactful lives. Kita menghasilkan buah setiap musim. Will be yielding fruit in season. Jadi mau musim kering kah? So whether it's drying season, Musim nggak enak, in season that's not comfortable, tetap jadi berkat. Yang mau we katakan still amin. become blessings. If you want, they say amen. Tapi But catatannya harus tertanam di tepi aliran air. it says here that the tree must be planted by streams of water. Kalau ada aliran air berarti itu tanahnya If there Subur. are streams of water, it means the land is fertile. berarti hidupmu harus So your land needs to be fertile. kerohanianmu harus kamu jaga, You need to maintain your spirituality. harus dipupuk. It needs to be fertilized. Baca firman setiap hari, Read the word every day. ambil waktu saat teduh, Take time for these quiet moments with him. hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Live in the truth of the word of God. tertanam di gereja lokal, Plant it in local church. belajar melayani dengan sungguh-sungguh. Learn to minister, to serve wholeheartedly. Kau akan menghasilkan buah setiap musim. Then you will yield fruits in all seasons. Amin. Amen. Di setiap musim. In all seasons. Sebelum kita berdoa, kita akan melihat video ini. So before we pray, we are going to watch a video. Dan biarlah menjadi kekuatan untuk kita semua. Let this become strength for each one of us. Ya Tuhan Yesus Immanuel,
Tuhan yang menyertai. The Lord is with us. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Amin, saudara. Di setiap musim So in all seasons hidup kita, of our lives, Yesus Immanuel, Jesus is Emmanuel. Allah yang menyertai. He is the God is with us Musim tak terduga in unexpected seasons yang gak engkau inginkan sekalipun, that you do not wish even. ada Allah yang menyertai. There is God that is with Bahkan you. musim yang pasti And terjadi. even in seasons that certainly will come. Kuncinya percaya dia selalu ada. So the key is we need to trust that He's always there. Mengucap syukur dalam segala hal. Give thanks in everything. Dan Tuhan ada di setiap musim kita. And God will be there in all of our seasons. Saudara mau mengucap syukur? Are you willing to give thanks? Mari bangkit berdiri. Let's stand together.
dan imani di tahun 2025 ini. and have faith in 2025. Allah menyertai. God is with you. Saya akan mengurapi setiap kita nanti untuk tetap kuat bersama dengan I'm Tuhan. going to anoint every one of us so that we can be Haleluya Yesus. always strong. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu Yes, haleluya. terjadi di Naikkan dengan hidupku. iman pujian ini saudara. Bapa yang mengerti Rapatakasyakalalabo. segalanya, Di tahun 2025 Engkau Allah yang mengerti Tuhan. kasih In 2025, you are God that understands. nyata dalam hidupku. Bersyukur saudara. Hati yang menyembah, hati yang bersyukur. Orabasyaralabo. Buat kasih setia di dalam hidupku, bersyukur, bersyukur. Ya Rapatakasyaralabo. Ya Rabasyaralabo. Ya Karalabo. Buat kasih setia di dalam hidupku, Tuhan. Biar musik dengan pelan. Saudara, saya ditaruh Tuhan. So the Lord puts in me. Tidak gampang melewati tahun 2025. It's not going to be easy going through 2025. Ada musim yang tak terduga akan terjadi dalam hidupmu. There will be unexpected seasons that happen in your life. Ada musim yang pasti terjadi. There are seasons of certain things that will happen. Tapi percayalah, But believe Allah Immanuel menyertai engkau. that the Emmanuel God is with you. Bawa hatimu untuk terus mengucap syukur. So bring your heart to always give thanks. Saya ditaruh Tuhan untuk mengurapi saudara. So the Lord puts in my heart to anoint you. Pengurapan untuk engkau bisa mengucap syukur. The anointing that will enable you to give thanks. Dan engkau kuat menghadapi musim yang tak terduga And sekalipun. you'll be strong even when you are facing the unexpected season. Mari kita naikkan pujian ini dari Let's lift awal. the song once Sambil again. saudara maju ke depan bersama-sama. Supaya saya bisa mengurapi saudara. Banyak yang kau perbuat Di dalam Ya rapataka syakarala barala basyara barala 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 barala. Dengan iman saudara, dengan iman naikkan pujian ini. Yang di rumah percaya dengan iman.
dahsyat Tuhan. You're amazing, Lord. Kau melawat setiap kami. You visit each one of us. Sepanjang 2025 ini, In the whole 2025, kami kuat bersama Tuhan. we are strong with the Lord. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. We walk with the Lord Di setiap musim hidup kami. in all the seasons of our life. Dengan mengucap syukur. We walk with you with giving thanks. Terima kasih Bapa. Thank you, Father. Kami siap mempraktekkan firman-Mu. We are ready to practice your word. Yang siap sama-sama kita katakan. Those are ready, say. Saya undang semuanya boleh duduk kembali. Baik, kita akan mempersiapkan persembahan kita yang kedua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan di minggu pertama di bulan ini Tuhan. Di sesi pertama di ibadah kami Tuhan saat pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah diperdengarkan Tuhan oleh setiap kami jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap firman yang ditabur Tuhan tidak ditabur dengan sia-sia, tapi boleh berbuah Tuhan dan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu Bapa, Pastor Eliana Tuhan yang telah Tuhan Yesus memperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberkati, memakai lebih lagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Hikmat marifat yang daripada Allah turun atas hamba-Mu, memberkati Tuhan Yesus keluarga hamba-Mu Tuhan, bahkan suami hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu semuanya Tuhan dalam penyertaan-Mu, dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hamba-Mu boleh terus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap kami yang ada di tempat ini juga Tuhan boleh terberkati oleh setiap kesaksian yang telah diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, persembahan kami yang kedua. Engkau yang berkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk menabur, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, sambil menabur persembahan kita akan mendengarkan warta sepekan. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This is weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10 Kaki Bukit Road 1, KD Industrial Building, Singapore. Online service by YouTube, Facebook, and Zoom. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Coffee time in the podcast with Dad Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Sunday service, January 12th, 2025 with Pastor Johannes Anjar. We welcome everyone to join us. See you. Worship Miracle Night, January 6th, 2025, live on-site at IFLC Pontianak. We welcome everyone to join. Healing Praise and Worship in Holy Land Tour from March 2nd till 15th, 2025 with Pastor Thomas Zandra. Don't miss it. Register now and grab your best deal. We wish you a blessed Sunday. Happy New Year, everyone. May God bless you abundantly. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saya undang semua jemaat boleh bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertai.
tanganmu, terimalah berkat Let's daripada lift our Tuhan. hands. Katakan amin. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. May the Lord answer you in the day of trouble. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. May the name of God, the Jacob, protect you. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. May He send you help from the sanctuary Dan disokongnya engkau dari Sion. and sustain you from Zion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. May He remember all your gifts Dan disukainya korban bakaranmu. and look favorably on your burnt offerings. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. May He give you the desires of your heart Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. and make all your plans succeed. Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Now I know the Lord saves His anointed, Dan menjawab dari surganya yang kudus. and He answers him from His holy heaven. Untuk sepanjang tahun 2025. For the whole 2025, Engkau berjalan bersama dengan Tuhan you will walk with the Lord di setiap musim hidupmu. in all seasons of your lives. Berkat dari Allah Bapa, The blessings of Father God, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, perfect love of Lord Jesus Christ, penyertaan dari Roh Kudus and the fellowship with the Holy Spirit turun atasmu fall upon you, mulai dari hari ini starting from today sampai Yesus datang kali yang kedua. till Jesus return. Yang menerima sama-sama kita katakan. And those that receive together say, Amin.